Partai Demokrat versus KLB Deli Serdang mengklaim sebagai pihak yang paling sah. Mereka pun akan mendaftarkan pengurus ke Kemenkumham, sementara kubu AHY telah memperingatkan Kemenkumham tidak mensahkan pengurus hasil KLB Deli Serdang. Prahara Partai Demokrat semakin meruncing setelah KLB Deli Serdang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kubu KLB secepatnya akan mendaftarkan kepengurusan Demokrat versi KLB Deli Serdang ke Kemenkumham. Salah satunya mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang. Saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Namun kubu AHY meradang. Mereka meminta Kemenkumham tidak mensahkan hasil KLB. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, angkat bicara terkait kisruh Partai Demokrat. Penggagas Partai Demokrat ini menilai Kongres luar biasa yang menetapkan Muldoko menjadi Ketua Umum Partai merupakan ilegal. Semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal. Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat KSP Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah. Usai menggelar kongres, pengurus Partai Demokrat akan segera mendaftarkan pengurus ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka mengklaim KLB sudah sah dan memenuhi syarat untuk didaftarkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedua kubu Partai Demokrat kini mengklaim yang paling sah. Sudah ada bersama kami inisiator KLB Demokrat Deli Serdang, Joni Allen, dan Ketua DPD Demokrat Bali, Imade Mudarta. Selamat sore, Bang Joni dan Pak Made. Selamat sore, Bang Latif. Baik, saya ke Bang Joni terlebih dahulu. Bang Joni, ini pasca KLB kemudian apa yang akan dilakukan Demokrat versi KLB ini khususnya untuk mendaftarkan secara sah begitu ke Kemenkumham? Baik. Tugas pendaftaran bukan tugas saya, tetapi perlu saya jelaskan bahwa KLB itu sangat sah, di mana anggaran dasar anggaran rumah kita pakai adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2005. Setelah kita batalkan anggaran dasar anggaran tangga 2020 yang direkayasa di luar Kongres. Salah satu yang paling luar biasa di situ adalah proses demokrasi berjalan di tubuh Partai Demokrat harus tanda tangan Ketua Majelis Tinggi. Ini mencederai proses demokrasi di Republik ini, mencederai ajas-ajas demokrasi. Karena apa? Bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik nomor 5 ayat 2. Selanjutnya, memenuhi syarat dalam konteks jumlah peserta yang sudah ditandatangani, kurang lebih 112 suara dari unsur DPD, unsur DPC, dan unsur. Baik, Bang Joni, KLB dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi 2/3 persetujuan DPT dan kemudian 50% dari DPC. Sebenarnya siapa saja yang hadir di KLB hingga Anda bisa mengklaim bahwa hasil dari KLB ini sah? Ini bukan soal klaim dan klaim. Nanti ada surat yang ditandatangani secara meterai 10.000. Walaupun mereka dikerangkeng di sana, tetapi sebagian besar itu sudah menandatangani bahwa KLB setuju dilaksanakan. Nanti akan diverifikasi oleh yang berwenang untuk itu. Jadi nggak usah klaim-klaim. Kalau memang mereka merasa mendapat kesetiaan, kenapa tidak hadir dalam KLB? Untuk menunjukkan proses demokrasi di tubuh Partai Demokrat adalah menjadi proses yang demokratis sebagai namanya.
bukan demokrasi yang hanya salah satu tanda tangan Ketua Majelis Tinggi yang saya hormati, Baik. Bapak SBY. Bang Joni, Anda kemarin sempat mengatakan di program iNewsroom bahwa 9 dari 7 DPD dari Bali datang di KLB, benar? Sangat benar, itu benar sekali. Tanda tangannya, fisiknya juga jelas. Hanya 2 DPC. Itu adalah karena kekecewaan juga proses demokrasi. Waktu memilih ketua DPD-nya musda, suara 7 melawan 2 kalah 7. Baik. Karena apa? Tidak terjadi proses demokrasi. Yang ada adalah proses tekan-menekan. Baik, kami konfirmasi ke Ketua DPD Partai Demokrat dari Bali, Imada Mudarta. Selamat sore, Pak Mudarta. Benarkah klaim dari Pak Joni Allen terkait dengan anggota Partai Demokrat dari Bali ini dari 97 yang sudah memberikan surat maupun yang hadir di sana? Baik, Mbak Andisa, sebelum saya masuk kepada pertanyaan tersebut, pertama saya sampaikan kepada Bang Joni Allen yang saya hormati, bahwasannya KLB yang digelar di Medan itu adalah cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Yang namanya kongres itu ada 2, kongres yang normal digelar setiap 5 tahun sekali, ada juga kongres luar biasa. Ketika digelar kongres luar biasa, syarat formilnya harus terpenuhi, yaitu syarat pengajuan. Siapa yang berhak mengajukan? Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Demokrat, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, itu adalah hukum positif yang berlaku untuk digelarnya Kongres luar biasa. Sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Partai Demokrat, hari ini yang kami gunakan sebagai hukum positif, yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 18 Mei tahun 2020 adalah seperti ini. Saya bacakan. Pasal 81 ayat 4. Kongres luar biasa bisa terlaksana atas permintaan. Satu, permintaan ini saya sebut jalan. Jalan pertama itu adalah Majelis Tinggi. Jalan kedua adalah usulan dari 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan sekurang-kurangnya 50% dari Dewan Pak Pimpinan Mudarta Cabang, mungkin bisa langsung serta mesti harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Baik, Pak Mudarta, mungkin Anda bisa langsung ke poin intinya bahwa benarkah ada anggota Partai Demokrat asal Bali yang hadir ke KLB? Saya masuk bahwasannya KLB yang digelar di Medan itu adalah cacat hukum karena tidak terpenuhi yang mengajukan syarat tadi itu. Karena KLB ini kan harus diajukan oleh siapa? Dan KLB ini harus digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara yang menggelar KLB di sana kan kita nggak jelas. Karena Bang Joni Allen itu kan sudah diberhentikan secara tidak hormat. Yang kedua adalah pernyataan Bang Joni Allen bahwasannya benar ada 7 ketua DPC dari 9 yang hadir. Kemarin kami di Bali itu menggelar rakorda. Semua ketua DPC itu hadir, ada 9 ya. Bisa dicek namanya karena mereka yang memiliki hak suara sesuai anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Pasal 94 itu adalah para ketuanya. Baik. Langsung Ketua DPD dan ketua DPC. Baik, Bang Joni Allen langsung saja ditanggapi. Jadi tidak ada yang hadir ke sana karena kami menggelar acara yang sama di Bali. Baik, Bang Joni, silakan tanggapi. Ya, baik, terima kasih. Nggak tahu ada orang yang memilihnya bukannya sama dengan para ketua DPC itu. Nanti kita buktikan saja dalam konteks verifikasi yang dilakukan oleh orang itu. Sekali lagi, itulah menjadi KLB yang luar biasa karena anggaran dasar anggaran rumah tangga 2020 mengamputasi proses demokrasi dengan harus meminta tanda tangan seorang ketua majelis tinggi. Itulah yang menyumbat proses tidak bicara pada di Partai Demokrat. Di dalam dirinya sendiri, di rumahnya diamputasi. Itu melanggar undang-undang. Oleh karena itu kita batalkan sesuai dengan ketentuan di forum tertinggi, yaitu Kongres luar biasa. Itu. Oleh karena itu yang kita pakai adalah kembali kepada ADART tahun 2005 hasil Kongres Bali yang pertama, di mana pada saat itu campur tangan kekuatan secara internal tidak begitu menonjol. Tetapi setelah Kongres 2015 di Surabaya sampai Kongres yang luar biasa, Kongres ke-6, itu adalah mengamputasi daripada Demokrat itu sendiri, napasnya demokratis,
terbuka, dan modern. Itulah yang membuat, dan itu saya sampaikan kepada yang terhormat Pak SBY waktu di Cikeas tanggal 16 hari Selasa bulan Februari 2021 kemarin. Itu jelas saya sampaikan. Jelas semua itu bisa dirubah secara aklamasi, secara terbuka dengan suara terbanyak. Itu hasil KLB di Sumatera Utara, di Bolangit, Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021. Jelaskan kita akan beradu di dalam proses legitimasi secara hukum yang menyangkut partai politik, yaitu Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 11. Baik Pak Mudarta. Terima kasih. Baik Pak Mudarta, langsung saya tanggapi. Ya. Halo Bang Joni Allen. Halo. Halo, Bung, Ketua DPD. Dulu sampaikan Ketua betul aturan organisasi. Aturan organisasi bukan hanya ditandatangani oleh kekuatan satu orang, tetapi menjadi kewenangan pemegang kedaulatan tertinggi, yaitu pemegang hak suara dari Sabang sampai Merauke, dari Nyamat sampai Pulau Rote. Bukan tanda tangan Ketua Majelis Tinggi. Itu salah besar. Kita terus kasihan Bapak kita yang kita cintai. Bang Joni, ini kesempatan saya dulu bicara ya. Tapi Bang bicara saya dengarkan. Baik. Silakan. Ya, Bang Joni, izinkan saya bicara dari Bali. Silakan. Pertama, ketika Bapak pimpin sidang dulu, Bapak sangat cerdas sekali, paham betul pasal demi pasal, ayat demi ayat. Tapi ketika diselenggarakannya KLB di Medan ini, Bapak lupa semua pasal-pasal yang ada, hukum positif. Karena negara kita adalah negara hukum. Hukum positif yang berlaku itu adalah ADART yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM yang disahkan tanggal 18 Mei tahun 2020. Bukan Bapak balik lagi kepada undang-undang tahun zaman Belanda, Pak. Tidak bisa begitu. Harus hukum positif yang hari ini berlaku. Itulah yang akan digunakan nanti dalam rangka verifikasi sah tidaknya KLB ilegal yang kami sebut di Medan ini. Di samping itu juga Bapak menyampaikan peserta dari Bali hadir. Tidak ada, Pak. Tidak ada ketua DPC yang hadir di sana. Semua ada di Bali mereka, Pak. Itu. Ini kan pembohongan publik. Bapak ini figur publik semestinya memberikan contoh kepada kami semua agar menghormati hukum, menghormati moral dan seterusnya, Pak Joni. Ya. Baik, silakan Pak Joni. Kita buktikan fotonya yang 7 orang itu tanda tangannya, jadi nggak usah asal bicara karena saya tahu bahwa yang memenangkan sampean menjadi ketua DPD Musda kemarin hanya 2 DPC itu yang mereka kecewa, 7 melawan 2 kalah. Itulah yang ada proses demokrasi di Demokrat. Pendukung saudara 2 suara, pendukung yang lain 7 suara kalah. Jadi itulah yang datang yang 7 orang itu, ya. Jadi supaya tahu itu peristiwanya. Yang kedua, bahwa anggaran dasar rumah tangga yang dilakukan oleh Kongres 2002 kemarin berubah di luar Kongres, didaftarkan ke RUU tidak masalah. Oleh karena itu ada 2 pendekatannya. Pendekatan melalui pengadilan umum untuk dibatalkan, atau pendekatan melalui Kongres. Pak Mudarta langsung saja dijawab. Kita batalkan melalui Kongres luar biasa. Pak Joni, langsung saya sampaikan. Musda tempoh hari yang memilih saya sebagai ketua DPD itu adalah hasil musyawarah mufakat. Yang Bapak sampaikan itu adalah rencana awal, aspirasi, kan itu. Tapi keputusannya para pur Musda di Bali itu adalah aklamasi memilih saya sebagai ketua DPD. Itu Pak. Ya. Tahu kan, udahlah, udah cukup. Cukup itu, udah nggak perlu kita berdebat. Perdebatan bukan di situ. Apakah benar 7 orang anggota dari situ atau tidak benar? Nanti kita buktikan tanda tangannya dan orangnya, ya, ada foto-fotonya, ya. Saya kira cukup. Kalau untuk urusan itu. Tetapi kalau urusan Bapak bisa cek di Sipol, Pak, ya, ketua DPC yang sah hari ini, Bapak bisa cek kan? Ya, kalau Bapak berdasarkan pikiran Bapak, usulan kawan-kawan Bapak itu tentu berantakan kita dia. Baik, Pak Mudarta dan Pak Joni Allen, kami dari media sendiri menunggu bukti-bukti nanti yang akan Anda beberkan kepada media, baik dari Pak Mudarta maupun Pak Joni Allen, agar semuanya menjadi transparan dan publik tidak menerka-nerka. Terima kasih Pak Imade Mudarta dan Bang Joni Allen Marbun. Ini akan kami laporkan ke Polda, ya. Kami bersama ketua DPC di sini. Baik. Terima kasih. Baik. Waktunya sudah habis. Mohon maaf Pak Mudarta dan Bang Joni Allen. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore.